Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan Penatua Triun Slayer di channel Perisai Islam. Di sini kita akan selalu membahas mengenai tokoh-tokoh dan karakter dari Tritung Penghujat. Kita telah jangi habis-habisan beserta berita-berita di sekitarnya. Ikhwah, selamat berbuka bagi yang telah berbuka. Aku di sini baru banget berbuka. Nah, terus mendapatkan kiriman bahwa salah satu wakil Yesus terbaik di Indonesia yaitu Teh Pudin si bencong tua. Ini memberikan statement yang cukup menarik dan jenaka untuk kita bahas ikhwah mengenai negara mana yang nyaman, yang banyak kadronnya katanya. Seperti apa omongan-omongan dari Teh Pudin si bangke tua ini? Nah, kita saksikan bersama ikhwah. Lucu karena si kakek tua ini. Buta data, ngomong kemana-mana, sesuai apa yang dititipkan Roh Kudusnya kepada mulutnya. Nah, nanti kita akan tabok balik ke Roh Kudus yang menitipkan suatu hujatan terhadap Islam di mulutnya dengan data-data yang asli. Pertama kita saksikan dulu seperti apa sih yang diomongkan oleh si wakil Yesus terbaik ini. Ini dia. Bentar. Kita ini dulu. Share screen yang diurapi keluarlah. Aku takut lupa. Audionya takut belum diaktifin. Tada. Kita nonton bersama. Wah. Silakan Pak Teh Budin yang diurapi. Lanjut. Kita akan membuktikan postulat-postulat, pernyataan-pernyataan yang sudah saya kemukakan kepada bangsa Indonesia, bangsa yang saya cintai, tanah kelahiran saya, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Kalau postulat-postulat dan pernyataan-pernyataan saya itu tidak terbukti, nah Anda boleh menghukum saya dan tidak perlu lagi nonton YouTube saya. Itu bisa dibuktikan, bisa dikaji dan bisa diobservasi, bisa dilakukan penelitian yang dalam tentang apa yang sudah saya katakan. Habat tahu, semuanya akan terbukti. Kemarin siaran saya adalah apa sumbangan Bang Mamat bagi kemajuan dunia ini. Peradaban apa yang ditinggalkan oleh Bang Mamat? Kalau mereka mengatakan bahwa kemajuannya itu karena lomba baca kitab suci, itu pernyataan konyol bin konyol. Haleluya. Konyol pernyataan itu. Kalau begitu, apa urgensi atau apa kontribusi lomba baca kitab suci dengan kemajuan zaman? Kemajuan Indonesia gitu aja lah. Karena baca kitab suci ini dilombakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Salam untuk Papua dari Pauli. Terima kasih. Saudara-saudara, hari ini siaran saya adalah negara mana yang kalau di situ mayoritas Al-Qadroniyah. Ya mungkin ada maju dalam demo, maju dalam tipu-tipu, maju di dalam membuat perumahan syariah,
maju di dalam bikin warteg hijrah, di dalam ya maju tak gentar membela yang Badut Kinani. kalah, Yusuf kalah, JK apa nggak ada. Saudara, saya ini harus nggak tahu lipstik apa yang pas untuk bibir saya karena bibir saya pecah-pecah. Minyak babi. Pakai minyak babi. Jangan dioles ke mulut aja, semuka-muka dioles minyak babi gitu. Siapa tahu ya mengkilap lagi gitu, mengkilap kayak piglet jadinya. Lanjut dulu, nanti aku bahas. Lanjut Teh Pudin, jangan curhat mulu. Itu kan memang ini sih sebenarnya apa si bibir pecah-pecah itu karena menghujat Islam itu akan mendapatkan azab yang pedih dan perlahan-lahan gitu. Nah, ini sedang terjadi. Paling bagus dioles minyak babi juga tuh mulutnya. Lanjut. Yang penting otak saya nggak pecah karena menghadapi Al-Qadroniyah itu. Sebut di mana negara yang mayoritas Al-Qadroniyah yang negaranya bisa maju. Nggak ada. Kalau ada, ya saya sunat 2 kali lagi. Oke, siap Teh Pudin. Sebut di mana negara-negara Al-Qadronia. Nah, gitu kan. Maksudnya ke muslim kan itu kan, sebuah slang ke muslim. Gua buktikan sekarang. Nah, jadi kita mau dari mana dulu nih mulainya nih? Kita mau dari mana dulu? Negara terkaya ya, kita top 10 richest country ya, akan kita buktikan gitu. Top 10 richest country. Nah, top 10 richest country. Ini zaman digital Teh Pudin. Semua takia Korintus tritung-tritung penghujat gampang banget dibantai balik oleh data-data yang ada. Dibilangin Islam itu bakal di-backup oleh data-data yang ada gitu loh. Nah, ini aku siap-siapin dulu data-datanya. 30 detik aja. Tuh lihat bayangin, nyiapin data cuma 30 detik. Masya Allah. Ganteng gak sih? Gagah gak sih? Nah, ini kita udah buka. Sah. Sini Teh Pudin, sini. Lihat. Lihat data dari Penatua Tribun Slayer. Sah. Abre. Ini ya. Ini kita dari worldpopulationreview.com. Ini adalah sebuah kredibilitas yang tinggi karena semua ahli-ahli dunia memberikan statistik dengan pengukuran yang akurat tentang topik-topik yang ingin dibahas. Nah, salah satunya adalah richest countries in the world. Nah, gitu. Jadi negara terkaya di dunia 2022. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Ini negara-negaranya. Perhatikan. Ada Singapura, Denmark, United States, Norway, Macau, Switzerland, Luxembourg, Liechtenstein, Monaco. Bisa kita pastikan ini terhitung semua. Cuma segede apa ini negara-negaranya segede apa gitu. Kan gitu ya, segede apa ini negara? 10 negara ini segede apa? Perhatikan. Monaco. Monaco map area. Kita lihat. Salah. Nah, nih. Lihat. Nih. Nih. Mana nih Monaco? Nah, ini. Nih, Monaco di sini. Areanya aja udah nggak kelihatan. Gitu kan? Ini Monaco nih. Kecil banget lihat. Cuma dikasih tanda panah, nggak ada area orange-nya. Kita perhatiin lagi yang lain. Liechtenstein map area. Kita copy. Terus kita ke sini. Abre. Nah, ini Liechtenstein ya. Tuh lihat perhatikan. Ini kita buka di sini. Tuh. Ini kelihatan nggak?
Mana nih? Kok nggak ada? Ya, kita buka di sini. Nah, lihat, perhatikan. Nih. Areanya semenel gini. Ini lihat, ini Swiss, ini Austria, terus ini nggak tahu apa negara. Ini Slovenia di sini, ini Kroasia. Ini cuma segini, lihat. Ini cuma segini. Anjir ini mah. Ini kalau di Indonesia RW, tahu nggak? Rukun warga segede gini tok ini. Kita lihat lagi. Kita ambil 3 lah. Luxembourg sekarang, Luxembourg. Mana? Luxembourg. Nah, ini Luxembourg, kita lihat mapnya ya. Nah, ini. Nah, ini Luxembourg. Nih, Belgia, Jerman, Luxembourg di sini. Luxembourg cuma segede gini, lihat. Liechtenstein cuma setitik doang. Terus tadi yang di sini tuh apa ya tadi tuh? Apa tadi tuh ya, lupa. Monaco. Bukan Liechtenstein. Liechtenstein di sini. Monaco di mana? Monaco tadi. Monaco. Nah, ini Monaco nih. Ini kecil-kecil, lihat. Lihat. Kecil-kecil kayak gini dibilang terkaya. Ya, dibandingin sama Indonesia jauh kalah gengsinya. Gitu loh. Jadi jangan sok-sokan bilang kaya-kaya tapi kalau misalnya cuma segede RW, segede rukun warga gitu. Sekarang perhatikan, terus negara-negara Islam apakah paling bawah? Nah, kita lihat. Kita lihat di sini ya. Ini by GDP per kapita atau apa namanya? Ini kekayaan dari omset negara gitu. Omset negara mereka kaya. Kenapa bisa kaya omset negaranya? Karena kecil-kecil. Jadi sekali jual banyak tapi di-share ke jumlah penduduknya, di-compare ke jumlah penduduknya jadinya mendapatkan nominal yang besar gitu loh. Persentasenya gede jadinya. Itulah kenapa bisa. Paling yang gede cuma United States doang, gabungan dari negara-negara federal kan gitu. Nah, sekarang lihat kalau misalnya kita lihat dari gross national income, pendapatan perorangan dari negara. Nah, ini nih. Gross national income. Kalau ini gross domestic product ya. Jadi omset penjualan dari negara. Kalau ini pendapatan dari negara gitu. Nah, kalau misalnya penjualan belum tentu pendapatan gitu kan. Jadi total yang dijual ini sekitar harganya berapa? Dibeli kalau dibeli nanti lagi gitu. Nah, kalau misalnya barang-barangnya udah menjadi currency dan dimiliki dalam rekening-rekening pribadi, itu baru jadinya GNI, ikhwah. Nah, lihat, perhatikan di sini. Di sini ada Qatar masuk dar ke-9. Total ya. Coba kita lihat total countries. Total countries in the world. Ada berapa sih jumlahnya? Negara itu ada 195. Ini Qatar ke-9. Coba. Ngalahin berapa tuh? Ngalahin 184 negara yang lain yang dimana mayoritasnya terhitung semua, kalah sama Qatar. Baru Qatar. Kita lihat lagi nanti ke bawah. Di bawah ya, perhatikan nih di bawah. Kita per GDP aja lihat. Nah, ini ya, perhatikan nih, ini per GDP ya, ikhwah. Nih, yang paling tinggi GDP itu yang tadi ya, jumlah apa namanya? Penjualan gitu, pendapatan negara dari penjualan, tapi belum tentu menjadi pendapatan income, belum jadi GNI. Nah, perhatikan. United States paling tinggi, kedua Cina. Cina apakah terhitung? Bukan. Jepang apakah terhitung? Bukan. Jerman, United Kingdom apakah terhitung pure? Enggak juga gitu. Perancis apalagi? 3 negara ini banyak muslimnya. Nah, terus ada India, ada Italia, ada Brazil, Kanada, South Korea, Australia, Rusia, Meksiko, dar Indonesia, dar Turki. Ini keberapa nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ke-16, ke-17. Masuk ke G20 jadinya nih. Apa sih G20 itu? G20 adalah negara dengan ekonomi terbesar gitu loh. Kalau ekonominya besar berarti ya rakyatnya juga makmur.
Gitu loh my brethren, makanya jangan Takia Korintus mulu jadi Tritung. Nih perhatikan, G20 countries. Ini kan G20 ini yang akan diadakan di Bali itu ya, Ikhwah. Nah ini membernya lihat, perhatikan, member country data. Nah lihat ini ada Indonesia. Ini loh, perhatikan Indonesia. Indonesia di sini berapa satu? Enggak, ini mah sesuai ini ya, sesuai apa? Sesuai abjad. Indonesia masuk G20 dari 190 negara yang ekonominya makmur, Indonesia. Dilihat dari GDP-nya, kan? Di bawahnya ada Turki, itu mayoritas Muslim gitu. Coba kita lihat, kita balik lagi ke sini. Di bawahnya ada apa aja nih? Arab juga masuk. Ini kan 17, 18, 19, 20. Nah, 20. Jadi ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, ada 3 negara mayoritas Muslim. Ini mengalahkan Argentina, Sweden, Poland, Belgium, ya, terhitung semua ini. Nah, nanti ada Iran lagi masuk. Ini kalah lagi nih. Si Austria, Norway, Hong Kong kalah sampai Israel juga kalah perekonomiannya. Gitu loh. Selamat datang di era kebenaran, Tepudin. Ini banyak terhitung yang miskin. Ini kita lihat dari teratas ya. Kalau GDP-nya kita balik ke paling bawah, coba paling bawah. Tuh, GDP-nya ini terhitung semua, Eswatini, Cayman Island, Sierra Leone, Guyana. Aduh, sedih coba. Gimana ya Tepudin? Gitu. Apakah nyaman menjadi negara miskin? Indonesia, Turki, Arab itu masuk G20 countries gitu, mengalahkan 195 yang negaranya mayoritas terhitung. Baru di sana ini mengenai kenyamanan. Kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke Pures ya, kita ke Pures country. Salah. Jangan yang ini. Kita Pures countries, Pures countries in world. Nah, wah, keluar nih. Dar. Perhatikan di sini. Lihat. Somalia Islam. Afghanistan Islam, ini karena memang si Tritung Amerika yang bikin hancur. Niger Islam. 7 sisanya apa coba? Ini Tritung semua. Tritung semua ini gitu. 10 negara termiskin di dunia. 7 ini mayoritas diisi oleh kontribusinya penuh oleh mayoritas para penyembah manusia Yesus. Kita lihat Burundi religion. Kita bawa ke sini. Kalau nggak percaya lihat Burundi religion. Banyak terhitung penghujat tumbang sama Pentateuch Slayer ketika kita bawakan negara-negara termiskin di dunia gitu. Habis mereka. Nah, ini Burundi. Nah, ini. Christianity being the dominant faith. Dar. Terhitung gitu. Nah, gue bilang juga. Lanjut lagi. Terus Somalia kita udah tahu. Mozambik, siapa tahu lu belum tahu Mozambik nih. Mozambike. Nah, ini keluar. Dar. Nah, 26% Katolik gitu. Terus ditambah 15 Zionis Tritung, 14-nya Pentakostal, 1,6 Anglikan. Berarti berapa nih? 26 tambah 14 40 ya. 40,9 tambah 1,6 41,5 gitu. Muslimnya cuma 18%. Sehingga yang mayoritas apa? Mayoritasnya Tritung. Dar. Selamat datang di kebenaran. Mozambik juga Tritung. Madagaskar nih, siapa tahu karena Tritung cabang Melayu keterbelakangan data, dia nggak tahu Madagaskar itu agamanya apaan. Nah, kita cek di sini. Nah,
Christianity is the dominant religion. Dar, selamat datang di kebenaran. Nyembah manusia Yesus membuat 3 negara menjadi paling miskin di dunia. Dan Protestan, Christianity are the dominant religions. Dar. Gitu. Kan kenceng gini. Nih, populationnya. 61% Protestan, 28% Katolik. Gitu loh. Ini dari mana? Dari Amerika, state.government gitu. Jadi berapa nih? 61 tambah 28 89%. Buset dah. Makanya jadi miskin. Liberia, siapa tahu kalian nggak tahu Liberia. Liberia religion. Dar, terhitung juga tuh. Nah, ini Niger Islam, Kongo sekarang Kongo. Dar. Salah. Nih, ini berapa nih jadinya? 70%. Gua bilang juga terhitung semua isinya negara-negara termiskin itu mayoritas diisi oleh terhitung gitu loh. Indonesia, Turki, Arab itu termasuk kaya dan ekonomi terbesar di dunia. Masya Allah. Makanya, jadi masih mau bilang negara Islam bikin gak nyaman? Selamat datang di kebenaran, Maybre. Ini baru soal negara termiskin dan negara terkaya. Kita lanjut lagi soal nyaman gak nyaman. Contoh misalnya kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke sini. Nah ini tingkat pembunuhan ya, karena kalau banyak pembunuhan membuat kehidupan gak nyaman, gak tenang jadinya kan gitu ya. Tefudin setuju ya. Sekarang kita lihat, adakah negara muslim dalam 10 negara tertinggi? Wah, buset, muslim semua nih. Harapan lo, Ege. Ini terhitung semua, my bre. Ini terhitung semua. Lihat 10 negara tertinggi, ini semuanya terhitung isinya. El Salvador nih, kita cek El Salvador ya, kita lihat. El Salvador. Religione. 56% Roman Katolik, 32% Protestan. Dar, kan? Mau bilang ini El Salvador Muslim, namanya aja udah sangat-sangat terhitung sekali nih. Lanjut, Honduras. Honduras ini ya. Hajor lagi, lihat, udah miskin mayoritas terhitung, pembunuhan isinya mayoritas terhitung semua gitu. Honduras terhitung juga. Lanjut lagi, Venezuela. Bah, buset. Bah, kencang-kencang semua ini. Udah terhitung, udah pasti lah ini. United States, Virgin Island, siapa tahu kalian nggak tahu. Virgin Island religion. Nah, Christianity is the dominant religion in the US Virgin Islands. Buar, meledak lagi kalian terhitung. Ya, Pulau Perawan dibilang. Pasti Takia, dalamnya nggak ada yang perawan. Yakin gua. Jamaika, siapa tahu Jamaika Muslim kan, siapa tahu ya. Kita lihat Jamaika religion. Most Jamaicans are Protestant. Jedar, meledak lagi terhitung. Tukang bunuh-bunuh orang siapa lagi kalau bukan dari agamanya terhitung gitu. Lesotho kita lihat. Lesotho religion. Roman Katolik 45, Lesotho Evangelical 26. 19%-nya Anglikan dan denom-denom yang lain. Berarti berapa nih? 45 26 71 tambah 19 90%. Meledak lo terhitung. Negara-negara ini banyak pembunuhan semua nih. Negara-negaranya terhitung. Gimana mau nyaman kami di sana gitu. Belize berikutnya, Belize religion.
Belize religion. Alah ini udah nih, terhitung juga di Belize. Mana kok nggak ada Islamnya ya? Aduh, gue nyari Islam nih, negara yang banyak pembunuhannya gue nyari Islam, kok nggak ada? Iya, karena negara-negara di mayoritas Islam, pembunuhan itu dilakukan oleh terhitung cabang Amerika. Begitu, makanya nggak masuk ke dalam angka pembunuhan tertinggi atau homicide atau murder rate. Gitu loh my brethren. Selamat datang di kebenaran saudara. Sekarang lanjut lagi. Aduh, Saint Vincent ini udah Santo-Santo, ini juga udah Santo-Santo. South Africa, South Africa, kita lihat South Africa. Kita lihat South Africa ya. South Africa religion. Jedar. Terhitung juga isinya South Africa ini. Jadi udah mah negara termiskin, kontribusi banyak diisi oleh negara mayoritas terhitung, negara dengan pembunuhan tertinggi juga diisi oleh negara mayoritas terhitung. Kita lihat negara yang paling rendah tingkat pembunuhannya. Nah ini. Sekarang ini ya, with the lowest murder rates. Perhatikan. Jepang ada, bukan terhitung. Singapura ini. Singapura apa ya? Kalau nggak salah tuh. Singapura tuh Buddha deh. Singapura religion. Coba lihat. Nah kan. Masya Allah. Islam menang keren. 15% ya. Islam menang ini. Jadi Singapura. Nah ini nih, ini di Singapura nih bisa kita hitung mayoritas enggak mayoritas sih. Bisa kita hitung banyak Islamnya gitu. Sehingga Singapura, nah, Indonesia, wih cakep banget Indonesia masuk kelima. Masuk kelima. Ada 2 negara mayoritas muslim, yang muslimnya banyak, ini masuk, wih ada 3 malah, Unit Arab Emirates. Oman juga masuk, buset. Negara dengan paling rendah tingkat pembunuhannya, Masya Allah. Kan, coba. Luxembourg aja kalah ini sama Singapura gitu. Canggih nggak sih? Canggih lah. Selamat datang di era kebenaran. Masih mau ngomong negara yang mayoritas Islam ini tidak bikin aman. Negara yang mayoritas terhitung yang nggak bikin aman, nggak bikin tidur nyenyak. Karena apa? Pembunuhan terjadi di mana-mana. Berbeda dengan negara-negara mayoritas Muslim. Unit Emirat Arab, Oman, Indonesia, gitu. Singapura juga banyak Muslimnya. Hahaha, mewek yang kenceng, jangan terguncang. Belum habis loh, ada 2 data lagi yang akan gua bawa. Stay tune di sini. Soal nyaman gak nyaman bernegara ya. Kita lihat lagi sekarang. Ini pembunuhan. Sekarang kita lihat kriminalitas secara umum. Nah, kita lihat kriminalitas secara umum. Perhatikan. Ada berapa negara muslim yang masuk di negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi? Perhatikan di sini. Countries with the highest crime rates. Ini sama ya, semua data aku ambil di worldpopulationreview.com ikhwah. Gitu. Jadi datanya enak lah. Kalau muslim bawa data bisa dicek verifikasi bersama-sama. Nah, ini pertama lihat kita ada Venezuela tadi terhitung ya. Nah, ini ada Papua New Guinea. Papua New Guinea kita lihat agamanya apa? Papua New Guinea religion. Papua New Guinea population is Christianity. Jedar. Terhitung juga gitu kan, banyak kriminal di Papua sono. Kenapa? Karena menyembah manusia Yesus yang menekan. Inilah dampaknya ketika kasih diberlakukan secara membabi buta gitu. Sampai-sampai musuh pun dikasihi. Karena yang namanya musuh nggak peduli lu agamanya apa, nggak peduli lu mau seperti apa, rampok ya rampok, bunuh ya bunuh, perkosa ya perkosa gitu kan. Yang sedih apa? Yang sedih adalah menjadi orang-orang yang menyembah manusia Yesus. Yesus ini mengatakan harus bermental victim, harus apa namanya? Harus tetap nggak boleh mengeluh, nggak boleh minta keadilan, dan harus memberikan yang lebih lagi kepada para kriminal terhadap dirinya. Mungkin itu yang menjadi penyebabnya banyak kriminalitas tertinggi gitu, membuat orang-orang miskin, kemudian angka pembunuhan juga tinggi gitu di negara-negara mayoritas terhitung gitu. Papua, South Africa juga, South Africa tadi kita udah lihat ya itu terhitung. Afghanistan ini muslim, cuma kita tahu kenapa banyak kriminal karena terhitung cabang Amerika di tahun 2004 lah ya. Tahun 2000-an itu kan ngancurin ini negara gitu, sehingga
sistem keadilan ya susah ditegakkan karena orang-orang ingin apa, butuh bertahan hidup gitu. Ini kita tahu sejarahnya, Afghanistan ini. Cuma yang ini nih, ini yang katanya menyembah manusia Yesus yang penuh hukum agape, ini nih, Trinidad dan Tobago belum ya, Honduras itu terhitung. Kok begini gitu, kenapa begitu? Ya tadi yang aku jelasin, Trinidad and Tobago. Loh, Christianity with 63.2% of the population. Nah, terhitung juga. Lanjut lagi. Guyana sekarang Guyana. Guyana. Terhitung. El Salvador tadi udah, Brazil, Jamaika tadi udah terhitung ya. Nah, sekarang Brazil. Brazil, Brazil, religi. Dar, Katolik Roma. Jadi gimana nih? Terhitung semua isinya. Gitu. 10 negara tertinggi dengan tingkat kriminalitas. Masih mau bilang mayoritas Islam itu nggak bikin nyaman. Setelah tadi kita buktikan ada 4 negara yang masuk ke dalam angka pembunuhan terendah di dunia. Masya Allah. Keren kan? 4-3 deh. Satu lagi tuh cuma Muslim, persentasenya lebih tinggi daripada terhitung. Tapi persentase yang tinggi di Singapura itu adalah Buddha. Kayak gimana Tefudin? Jadi lu ini sunat 2 kali? Enggak lah. Pasti menjilat dahak sendiri kan, terhitung kan begitu gitu. Nggak mungkin melakukan apa yang mereka katakan. Jadi kita wajar aja. Nggak akan terjadi itu sunat 2 kali ketika data-data ini apa kita perlihatkan. Karena Tefudin ini sudah terbiasa untuk memakan dahaknya sendiri. Terbiasa, kelihatan kan bibirnya pecah-pecah, mukanya kayak lutut gitu. Terbiasa. Jadi kita nggak perlu heran kalau dia nggak jadi sunat 2 kali ikhwah. Nah, sekarang data terakhir. Kita akan kasih lihat. Kajor nih. Child sexual abuse gitu, atau kekerasan seksual terhadap anak-anak. Top 5 countries with the highest rates. 5 negara tertinggi dengan persentase tertinggi. 5 negara dengan persentase tertinggi. Nah, ini yang melakukan Official Statistics and Reports itu adalah IB Times, International Business Times, United Kingdom. Ini sebuah portal media online yang teritorialnya itu mencakup dunia ya. Nah, kita perhatikan. Nah, kalau child sexual abuse itu biasanya disingkatnya CSA, ikhwah. Jadi silakan dilihat data-datanya. Ini salah satu data yang mewakilkan. Nah, ini ya. Yang pertama negara tertinggi adalah South Africa, negara mayoritas terhitung seperti yang kita lihat tadi. Seneng banget mereka mencabuli bocah-bocah gitu. Bocah-bocahnya juga ketika dikasih pipi kiri ya mesti kasih pipi kanan. Yang kedua apa? Ada India. India yang kita anulir aja lah. Ini Zimbabwe tadi udah kita kasih lihat belum agamanya apa? Zimbabwe, kita lihat. Zimbabwe religion. Dar, terhitung Zimbabwe juga. Iya, seneng banget terhitung ini perkosa-perkosa bocah ya. Lanjut lagi. Waduh, United Kingdom ya. Nih, kita lanjut lagi. Waduh, United States gitu. Jadi walaupun mereka tidak termasuk negara miskin, kriminalitas tertinggi, tapi mereka senang mencabuli bocah-bocahnya mereka. Seneng banget gitu. Ini United States sama United Kingdom, Inggris sama Amerika ini seneng banget gitu. Nah gitu ya. Jadi selamat datang di kebenaran, jangan terguncang my brethren gitu. Ini South Africa di Afrika, United Kingdom Amerika, ini di benua Eropa gitu. Nggak ada dari Timur Tengah, nggak ada masuk my brethren. Ini kan membuat orang tua nggak nyaman jadinya kalau tinggal di negara-negara ini karena takut dicabuli baik di sekolah maupun di tempat bermain maupun di ruangan publik gitu. Karena terlalu banyak para predator yang menyembah manusia Yesus. Gak. Nah, Tefudin selamat menjilat dahak sendiri karena gua tahu ketika data-data ini ditampilkan lu akan terguncang, lu akan sakit hati dan akan marah sama seperti terhitung penghujat lainnya. Cuman ya diterima aja kenyataan yang ada.
Selamat datang di era kebenaran, my brother. Itu data-data yang aku sajikan, ikhwah. Tewas lu semua. Makanya jangan coba-coba menghujat Islam kalau nggak mau dikuak data-data kebenaran yang akan nabok kalian sendiri. Aku Penatu Atrium Slayer, undur diri terlebih dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.